Belilah perusahaan yang memperkaya seluruh pemegang sahamnya dengan adil. Janganlah membeli perusahaan yang hanya memperkaya pejabat atau pemilik perusahaannya yang merangkap sebagai komisaris dan direksi. Oke, ketemu lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Untuk sesi kali ini saya mau bahas Apex ya, Apex Indo Pratama Duta nih. Ini saham request ya. Jadi kalau teman-teman punya saham request langsung tulis di kolom komentar ya yang mau dibahas gitu supaya nanti kita lihat bersama-sama ya. Dan ini kita lihatnya si Apex ini menarik ya berdasarkan laporan keuangan 2025 Q3-nya ya. Oke, kita disclaimer. Jadi video ini disusun oleh saya Edwin dengan tujuan sharing analisis dari sudut pandang pribadi saya. Jadi si materi ini sifatnya hanya edukasi dan informasi umum ya, bukan rekomendasi investasi dan tidak dimaksudkan sebagai ajakan beli, jual atau hold saham bahas ya Apex. Jadi setiap keputusan investasi sepenuhnya jadi tanggung jawab masing-masing teman-teman ya. Jadi do your own research, silahkan analisis sendiri ya, silahkan analisis lebih lanjut. Kalau memang perusahaan ini menarik, jangan jadikan analisis ini sebagai analisis yang utama ya. Oke, jadi untuk menilai gitu ya perusahaan-perusahaan yang listing di Bursa Efek dari dulu sampai sekarang gitu, dari saya pertama kali berinvestasi saham 2016 sampai sekarang, saya pasti pakai 3 kriteria utama ya. Syarat itu yang pertama harus bagi dividen ya. Kenapa perusahaan itu harus bagi dividen? Karena perusahaan yang bagi dividen adalah perusahaan yang sudah terbukti untung, terbukti profit dari bisnisnya gitu. Jadi keuntungan perusahaan itu dia disisihkan oleh perusahaan dan dibagikan kepada kita pemegang sahamnya gitu, bisa kita nikmati. Jadi nggak cuma ngaku untung di atas kertas aja gitu. Jadi perusahaan yang bagi dividen itu jelas-jelas pro kepada pemegang sahamnya gitu. Jadi kalau nggak bagi dividen ya bisa jadi perusahaan tersebut hanya memperkaya pejabat atau owner perusahaannya yang biasanya merangkap sebagai komisaris dan direksi gitu. Jadi kalau mereka ini yang top manajemen ini gajinya kan udah ratusan juta setiap bulannya, pasti masuk kantong gajinya gitu. Jadi kalau mereka mengelolanya asal-asalan, nggak profesional, sahamnya hancur harganya gitu, perusahaannya mungkin kok udah sekarat juga, nggak akan peduli mereka gitu ya, karena mereka udah dapat untung besar dari gajinya gitu ya, enak gitu. Sedangkan kita cuma dari dividen gitu dan juga dari capital gain kalau naik harganya gitu. Maka di awal memang kita harus hati-hati dalam memilih perusahaan ya. Nah biasanya perusahaan yang bagi dividen itu punya kondisi bisnisnya sehat. Jadi kalau kondisi bisnisnya nggak sehat, utangnya terlalu besar, arus kasnya susah, rugi melulu, ya nggak akan masih bisa bagi dividen gitu ya. Jadi makanya kalau teman-teman udah tahu gitu ada perusahaan yang bagi dividen rutin, punya kondisi bisnis yang sehat, pastiin teman-teman itu beli di bawah nilai wajarnya. Jangan beli ketika di harga yang over value, gitu, di harga yang terlalu tinggi, dipucuk gitu. Jangan, nanti lawan koreksi. Begitu lawan koreksi, ya kan nanti floating loss tuh ya, udah floating loss gitu ya, nyangkut gitu ya. Cut loss juga nggak mau gitu. Jadi harapannya nunggu dijemput, cuman kapan dijemputnya gitu ya. Jadi ya sebelum berinvestasi ya teman-teman harus gunakan akal sehat Anda gitu. Jadi jangan FOMO, jangan ikut-ikutan orang ya. Hati-hati terhadap berita, rekomendasi, analis, isu gitu, dan juga jangan percaya pada saya. Ya, jadi teman-teman harus analisis sendiri ya, gitu ya. Harus punya alasan yang kuat kenapa beli saham tersebut ya. Jadi memang ya harus berinvestasi itu punya prinsip. Simpel aja, harus sabar dan orientasinya jangka panjang. Gitu, nggak bisa kita mengharapkan keuntungan jangka pendek itu besar sekali, nggak bisa ya, itu jarang sekali gitu. Dan harus fokus pada value, jadi hitung dulu value-nya berapa gitu ya, dengan metode valuasi yang teman-teman biasa gunakan gitu ya, enterprise value, price to sell, terserah ya, bebas. Udah tentuin value-nya, baru nanti tentukan entry price-nya gitu. Jadi kenapa harus dipegang prinsip ini? Karena prinsip ini tuh ya ini, harga saham itu nanti pada akhirnya akan mencerminkan kinerja fundamental perusahaan dalam jangka panjang, nggak jangka pendek. Kalau jangka pendek nggak akan ada hubungan harga dengan kinerja. Ya kan banyak kan di media sosial bilang, ngapain, nggak penting fundamental gitu ya, karena ini harganya naik tinggi. Ya memang, saya setuju kok ya, harga saham itu nggak ada hubungan dengan kinerja dalam jangka pendek gitu. Tapi kembali lagi ya, ketika perusahaan yang buruk digoreng naik gitu ya, banyak investor yang beli gitu, terpancing masuk gitu ya, dalam jangka panjang kalau memang kinerjanya buruk nanti kan jatuh lagi, turun lagi. Banyak kan saham-saham yang gocap gitu, parkir di gocap, memang kinerjanya buruk. Dan cek deh ya forum-forumnya, kan investor pada marah-marah semua, nyangkut lah, apalah, terus trauma gitu, investasi saham itu nggak benar, sesat kayak gitu ya, kasihan sebenarnya gitu ya. Jadi saya berharap ya teman-teman jangan jadi investor yang seperti itu ya gitu. Nah jadi memang nanti si Apex nanti akan saya lihat, itu saya bahas, saya analisis dengan dari sisi laporan keuangan ya, versi saya ya, dari yang saya biasa gunakan, yang biasa saya lakukan dari 2016 sampai sekarang gitu ya. Jadi ini hanya sebagian kecil dari fundamentalnya dan hanya menilai kinerja masa lalu ya sampai 2025 Q3. Jadi sekarang berjalan Q4, ke depannya gimana, silahkan analisis sendiri, lakukan proyeksi sendiri ya, ke depannya ini bagus atau enggak ya, karena saya nggak cover. Jadi memang kita hanya fokusnya di laporan keuangan ya, jadi bukan pada harga
sahamnya. Jadi kalau harganya naik atau parkir terlalu lama atau turun terlalu dalam gitu ya, kita nggak perlu ya nggak bahas itu gitu ya. Jadi silahkan cari channel aja yang lain yang memang bahas ke pergerakan harga jangka pendeknya. Nah buat saya penting gitu ya paham laporan keuangan, karena laporan keuangan itu akan bercerita tentang kondisi perusahaannya ya. Dan nanti teman-teman datanya ini akan dipindahkan ke Excel gitu ya, Excel saya, dan teman-teman bisa download gratis ya. Linknya ada di deskripsi video, passwordnya ALK Edwin gitu. Kemarin ada yang kontak saya gitu, Pak bisa minta nggak itunya Excel bayar nggak? Enggak, ini gratis ya, gratis. Excel yang ada di depan screen ini gratis ya, teman-teman bisa download ya gitu. Jadi bisa digunakan kalau memang mau ya. Oke, sebelum ke analisis saya mau minum dulu sebentar ya, saya haus. Oke. Langsung ke analisis ya. Oke, yang pertama dicek itu adalah kolom infonya dulu. Ini diisi dulu ya, harus benar gitu. Lalu cek 2025 Q3 ini satuannya USD tuh. Jadi ini harus dikoreksi dulu, pindahin ke kurs USD. Nah, baru kita cek pertama dividen payment history-nya ya, riwayat pembagian dividennya gimana. Ternyata si Apex ini terakhir bagi dividen tahun buku 2007 ya. Jadi perusahaan ini tahun buku kan sekarang 2025 ya. 2000 ya katakan 2025 lah sampai ini berapa tahun ya? Udah lama sekali ya. Gitu ya, udah 17 tahun nggak bagi dividen. Kemana nih? Gitu ya, berarti kalau perusahaan yang nggak bagi dividen gitu ya, berarti udah jelas perusahaannya nggak menarik buat saya. Ya langsung saya close aja laporan keuangannya. Gitu. Jadi kalau saya gitu ya agak strict. Perusahaan nggak menarik, close, udah nggak usah dicari-cari, bagus ya. Gitu ya, terlepas nanti harganya naik gitu, saya nggak peduli. Gitu ya, saya biasanya seperti itu. Oke, langsung cek Kastara Kas ya, yang ini nilainya. Ini gedein dulu ya, kecil banget ya teksnya. Nah, yang ini nih nilainya. Kenapa Kastara Kas ini penting gitu ya? Karena Kastara Kas ini adalah jumlah uang yang dimiliki perusahaan, jumlah uang yang ada di dalam dompet perusahaan. Uang itu punya fungsi ya untuk bayar operasional usaha, untuk bayar ekspansi, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank yang ada. Jadi nilainya nggak boleh terlalu sedikit, nanti terganggu. Kalau uangnya sedikit bisa nggak bayar ini operasional aja? Bisa nggak ekspansi? Bisa nggak bayar pinjaman ke bank? Belum tentu gitu. Jadi logika ya, jangan terlalu sedikit. Tapi kalau terlalu besar gitu, itu tanda tanya. Misalnya kayak gini nih, ini kan 11 ya, awal 11. Ini ada kenaikan Kastara Kas nih yang besar. Kenapa? Gitu, nanti kita lihat nanti di laporan arus kasnya. Tapi kalau terlalu besar gitu ya, sebenarnya pertanyaan untuk kita pemegang saham, buat apa perusahaan itu menumpuk kas terlalu besar? Bisa kita nikmati oleh pemegang sahamnya gitu dengan cara ya tadi, bagi dividen dong. Gitu ya, bagi dividen gitu ya, atau ekspansi usaha, atau bayar pinjaman yang masih ada supaya bunganya ringan, atau buyback saham aja, simpel gitu ya, mengurangi jumlah saham beredar gitu ya, supaya EPS dan DPS-nya dia tinggi, lebih naik gitu. Jadi kita bisa sekilas itu melihat manajemen perusahaan itu pro pada kita atau enggak gitu caranya ya. Nah lalu kita cek dari ekuitasnya ya. Oh ya jelas ya, kenapa perusahaan yang nggak bagi dividen. Gini, kita cek ekuitas langsung isi saldo labanya yang ini ya. Nih, ini menarik gitu ya. Saya udah lama ya nggak bahas yang kayak gini nih ya. Lihat nih ya, ini nilainya negatif ya saldo labanya ya. Lihat tuh ya. Nih teman-teman harus tahu dulu saldo laba itu apa. Saldo laba itu adalah jumlah akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan dari semenjak perusahaan yang pertama kali berdiri, pertama kali beroperasional sampai sekarang 2025 Q3 ya. Nah jadi ini kalau nilai negatif dia itu defisit ya, artinya rugi melulu, nggak pernah untung gitu ya. Jadi si Apex dulu pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q3 telah mengakumulasikan total kerugian atau alias rugi melulu sampai 125 juta USD gitu. Kalau saldo laba negatif dia nggak akan bisa bagi dividen karena nggak punya untung dari mana gitu. Jadi udah ini perusahaan seperti ini udah termasuk perusahaan yang bermasalah buat saya ya, bermasalah. Dan meskipun harga ini nih sekarang 220 digoreng naik ke 1000, 1500, 2000, saya nggak peduli, ngapain gitu ya, ini sama sekali nggak sehat gitu, perusahaan yang rugi melulu. Tapi Pak kan katanya sebelumnya ada pembayaran dividen. Betul, mungkin di tahun sebelumnya yang ini dia itu saldo labanya masih positif, masih untung, makanya bisa bagi dividen. Sekarang saya tanya, Anda ini fokusnya ke masa lalu atau sekarang yang aktual? Kalau saya sih ke yang terbaru. Saya nggak peduli dengan kejayaan masa lalu. Sekarang ya sekarang aja. Faktanya dia ruginya 125 juta USD ya, mengakumulasi total kerugian sekian. Ya udah, saya fokusnya di sini aja. Gitu. Makanya kalau buat saya kadang ada yang bilang tuh, Pak, kalau misalnya
dari banyak laporan keuangan gitu, Q1, Q2, Q3, Q4, mana yang saya lebih favoritkan. Saya lebih suka yang terbaru. Jadi misalnya kayak Q1 2026 itu akan lebih menarik buat saya daripada Q4 2025. Gitu, karena itu yang lebih aktual, yang terbaru. Gitu kalau buat saya gitu. Tapi kalau misalnya yang Q4-nya penting nggak penting gitu, karena kan melihat performa total. Gitu aja kalau kita analisis ya. Misalnya 5 tahun ke belakang ya lebih bagus pakai full year gitu. Cuma kalau untuk yang kayak gini sehari-hari ya saya pakai yang terbaru dong, yang aktual ya, yang lebih baru. Nah, tadi ya, kalau dia defisit, nanti dia akan menggerus modal. Kayak gini. Saldo laba itu ini ilustrasinya ya. Jadi teman-teman misalnya punya modal 3 miliar ya, untung, saldo labanya itu bertambah. Kalau rugi nanti dia akan mengurangi saldo laba. Jadi modalnya nanti akan naik di akhir kalau saldo labanya positif. Tapi kalau naik defisit, nanti dia akan menggerus modal. Tuh, habis. Terus ngaku pernah untung. Lihat dulu keuntungan itu menghilangkan defisit nggak? Belum kan? Tuh, ini defisitnya 1 miliar. Ya, ruginya 1 miliar. Masih untung 150 juta. Masih untung nggak? Ya logika aja nggak untung lah gitu ya. Jadi kan di berita itu bisa fokusnya perusahaan yang jelek, untung gitu. Cek dulu laporan keuangannya, benar nggak untung gitu ya. Dan banyak investor terjebak seperti itu gitu. Jadi jangan, nanti kalau misal dia habis modal kan berarti cuma 2 suntik modal. Tapi kalau sehari-harinya nanti dia bakal ambil pinjaman, beban bunganya besar ya. Jadi ini perusahaan bermasalah gitu. Jadi apa yang saya lakukan tuh basic logic gitu. Jadi pernah ada yang bilang katanya saya tuh sesat gitu baca laporan keuangan. Nggak masalah sih kalau saya sih, kan subjektif gitu ya laporan keuangan itu gitu. Jadi nggak masalah lah gitu ya. Saya menghargai perbedaan gitu ya. Cuman yang bilang sesat nggak apa-apa, sharingkan gitu ya yang benarnya kayak gimana supaya saya juga sama-sama belajar gitu. Dan jadi kita udah beres ya yang tadi masalah saldo laba. Jadi ini termasuk perusahaan bermasalah, nggak pernah untung. Secara ekuitasnya kita lihat ya, perusahaan yang bermasalah ini memang dihargai 0,72 ya, murah di bawah PBV gitu ya. Potensi profitnya 39% kalau dia mencapai BV-nya ya 313. Cuman kembali lagi ya buat saya sih ini value trap gitu ya. Ya karena ya memang dalamnya nggak bagus kalau kata saya ya, sekilas sudah nggak bagus ya. Kita lihat langsung ke laba rugi. Laba rugi langsung pilih pendapatannya. Nah, ini pendapatan nilainya yang ini. Perusahaan yang bagus secara profitabilitas itu adalah pendapatannya bertumbuh ya, dan perusahaan ini dia bagus sebenarnya ya, pendapatannya bertumbuh. Gitu artinya barang atau jasa yang dijual perusahaan ini dia relevan untuk customer, dibutuhkan customer ya. Nanti si pendapatan ini nanti akan dikurangi oleh harga modal barang atau jasa. Ya, laba bruto keluarnya. Nah, ini penting untuk menghitung inti efisiensi perusahaan, untuk melihat kemampuan perusahaan menempatkan harga jual barang atau jasa ini di atas harga modalnya. Gitu, lewat gross profit margin. Ini 26% ya. Jadi, teman-teman jual barang 100.000. Ambil untung 26.000, kotornya 74.000-nya itu adalah harga modal barang atau jasanya. Gitu. Jadi penting lihat GPM tuh, cari yang tebal. Karena semakin tebal GPM, semakin tebal NPM. Karena laba bruto nanti dikurangi oleh beban usaha, beban keuangan, beban bla bla bla, beban pajak, nanti keluar laba bersih. Ini nilainya ya. Ini inti dari laporan laba rugi gitu. Jadi perusahaan ini gitu, dia bilang untung 1,5 juta USD. Ya, di berita nanti mungkin Apex untung. Lihat dulu. Udah menutup kerugian masa lalunya belum? Gitu ya. Kalau ini dia untungnya cuma 1,5 gitu ya, berarti 125 dibagi 1, butuh berapa tahun untuk menghapus defisitnya supaya positif, baru dia bisa bagi dividen. Kalau kok ininya konstan gitu sama gitu. Jadi ya kembali lagi gitu ya, hati-hati terhadap berita, isu, rumor. Saya selalu sampaikan itu sebagai bentuk edukasi gitu ya, dari pengalaman saya sampai sekarang 2016 sampai sekarang gitu ya gitu. Oke, jadi untuk perusahaan ini dihargai PR-nya 23 ya. Kemahalan ya, karena saya cari yang PR di bawah 10 kalau bisa gitu. Nah, lalu kita cek ke bagian ini ya, penerimaan kas ya, laporan arus kas gitu. Ini untuk memvalidasi si pendapatannya, nilai yang paling atas ini ya. Kita pindahkan dulu. Nah, kenapa harus dilihat ya penerimaan kas ini? Karena pencatatannya arus kas itu berdasarkan kas ya, uang yang masuk. Kalau pendapatan ini berdasarkan ya pencatatan aja gitu. Jadi kalau orang bisa ngaku aja untung 100 juta, untung 1 miliar. Uangnya mana yang diterima? Ini uangnya. Jadi si Apex dia bilang pendapatannya 63 juta, 63,7. Uang yang diterima 66 juta. Bagus. Ya, rasionya lebih tinggi dari 100%. Artinya customer bayarnya itu lebih dari full. Ya, teman-teman jual barang 100 juta, customer bayar 103 juta. Loh, kok bisa, Pak?
Nah, selisihnya itu mungkin dari utang yang belum bisa dibayar sama si customer. Gitu. Jadi mungkin jadi manajemen tuh menagih piutang dong. Harus kayak gitu ya. Jadi si uang kas ini kan penting tadi, punya apa? Punya fungsi untuk bayar operasional, ekspansi usaha dan juga untuk bayar pinjaman ke bank. Jadi nggak boleh terlalu sedikit. Jadi carilah ya yang rasionya ini seperti ini ya, mendekati 100%. Bagus, ini artinya baik. Gitu. Lihat nih ya, 66 juta bayar operasional ya, bayar supplier, karyawan, bayar apa ini? Pajak. Nanti keluar net CFO yang ini. Bagus ya. Nilainya wajib positif seperti ini ya. Karena kalau positif gitu ya, artinya perusahaan ini menghasilkan uang tunai dari bisnisnya. Jadi teman-teman punya bisnis, uang itu nggak habis untuk bayar operasional, nggak habis hanya untuk bayar karyawan doang. Gitu, ngapain punya bisnis yang cuma habis bayar operasional, bayar karyawan doang, bayar inventory doang, ngapain? Gitu ya, harus positif seperti ini. Gitu kan, uangnya nanti buat kita pemegang sahamnya, buat ownernya juga gitu. Basic logic kembali ya. Nah, jadi nanti ini dikurangi oleh belanja modal ya nih, aktivitas ekspansi usaha ya tuh. Perolehan aset tetap ya, pembayar DP aset tetap gitu ya. Nanti nilainya negatif kalau yang ekspansi. Tapi kalau positif ya perusahaan itu menahan ekspansinya gitu ya, atau melakukan divestasi gitu. Bisa kayak gini ya, penarikan pada rekening bank. Berarti kan dia mencairkan sesuatu tuh. Betul ya. Jadi kan sebenarnya jadi kalau nilainya positif, ya itu kita lihat juga ya, nggak selalu buruk. Gitu ya, tapi harus kita lihat penyebabnya dari mana gitu. Maka di sini kan nilainya negatif ya karena dia murni ekspansi usaha. Tapi kalau dari sini dia plus ya karena dia tadi mencairkan sesuatu gitu ya, bisa jadi untuk bayar yang lain gitu ya. Gitu, kenapa harus dicairkan gitu. Nah, lalu di berikutnya kita lihat nih ya tuh, pembayaran beban keuangan, pembayaran pinjaman. Ya ini bagus ya, nilainya negatif. Artinya perusahaan berusaha melunasi pinjamannya. Ya ini baik sekali. Gitu, karena kalau enggak bahaya gitu. Nah, ini kita lihat ya. Jadi dari arus kas ini sebenarnya positif ya, bagus gitu, tapi kenapa nih harus mencairkan ini ya, buat apa? Gitu ya. Apakah nggak cukup gitu? Bisa jadi gitu. Ini kan 11, harusnya sih masih cukup ya, masih ada kenaikan kas gitu, cuman nggak tahu ya kenapa dia mencairkan gitu. Jadi secara manajemen kas juga ini bagus ya, secara CFO bagus gitu, cuman ekspansi usaha ya agak dipertanyakan sedikit gitu ya. Aktivitas pendanaan bagus ya, perusahaan berusaha melunasi pinjamannya. Nah, ini kita lihat dulu ya, untuk jangka pendeknya aman nggak ya. Kalau saya biasanya cek rasio lancarnya 69, 13 nya jangka pendek sih oke. Uang kas 25 kan dia menambah kas. Pinjamannya ini sedikit juga sih, pinjaman oke juga ya gitu ya. Jangka panjangnya ya, jangka panjang sih DER-nya ini ya nggak bagus juga ya, ini kan dia pinjamannya masih besar gitu. Jadi ya agak beresiko ya untuk jangka panjang kalau kata saya sih. Jadi kita lihat ya untuk aktivitas arus kas dia plus min ya, dan ada kenaikan kas, tara kasnya memperkuat posisi kasnya. Jadi Apex gimana nih, udah kita pindahin datanya gitu ya. Datanya ya jelas perusahaan ini perusahaan yang jelas-jelas nggak menarik ya gitu. Karena apa ya, nggak ada bagi dividen, saldo labanya negatif, termasuk buat saya termasuk perusahaan bermasalah ya, alias rugi melulu secara kumulatif. Lalu juga PBV-nya kemahalan gitu ya, value trap juga ya, maksudnya bisa value trap ya 0,72 gitu, karena kan yang dalamannya juga orang mau, kecuali kalau memang kinerja ke depannya membaik ya. PR-nya juga kemahalan ya gitu ya, harusnya ya kalau bagus sih di bawah 10. Secara manajemen kas ya CFA-nya ini bagus ya, apresiasi gitu ya. CFI-nya ya nggak tanda tanya lah buat saya. Pendanaannya bagus ya, dia berusaha melunasi pinjaman dan ada kenaikan kas ya. Itu aja untuk Apex gitu ya. Jadi buat saya ini nggak menarik. Kalau harganya digoreng naik, misalnya kita naik sampai ke 500, saya nggak peduli gitu ya. Jadi masalah harga aja gitu, harga sih cocok-cocokan, subjektif terserah teman-teman gitu ya, murah atau mahal gitu. Jadi itu aja mungkin yang bisa saya sharingkan ya teman-teman gitu ya. Jadi gitu ya. Jadi ya singkat aja gitu ya. Yang saya lakukan ini gitu ya, kalau di komentar tuh kan ada yang bilang katanya Pak Edwin ini ngaco, sesat gitu ya, baca laporan keuangan kok kayak gini gitu ya, nggak kayak yang lain. Jadi kadang saya bertanya waktu itu, jadi yang benar tuh kayak gimana gitu ya, cuman nggak balas gitu ya. Saya juga penasaran, padahal pengen tahu gitu ya kan, biar sama-sama belajar ya. Karena investor yang bijak, yang baik itu dia sama-sama belajar, dia terus belajar, dan dia biasanya akan cenderung nggak membantah gitu. Jadi lebih cenderung menghargai perbedaan gitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang beda gitu ya sama cara baca laporan keuangan yang kayak saya, misalnya ada yang beda, nggak masalah. Kalau saya justru pengen tahu gitu supaya belajar gitu ya. Siapa tahu yang biasa saya lakukan ini ternyata ada yang miss atau ada yang bisa saya improve gitu. Ini saya lakukan memang udah dari lama ya, 2016 gitu ya kan, selalu perbaikan gitu ya sampai sekarang 2025 gitu. Jadi saya memang fokusnya ke laporan keuangan aja gitu ya. Saya jarang cari berita
gitu ya, jarang kalau perlu aja gitu. Oke teman-teman, itu aja. Mungkin kalau ada teman-teman ada request saham gitu ya, boleh sampaikan di kolom komentar gitu ya. Kalau ada pertanyaan seputar investasi saham juga sampaikan juga, nanti saya akan respon gitu. Oke teman-teman, itu aja gitu ya. Oh, apalagi ya informasi aja kalau saya terbuka untuk kerjasama, kolaborasi, sponsorship gitu ya. Silahkan yang berminat boleh hubungi saya ya di kalau mau di deskripsi, link saya di deskripsi, kontak saya ada di deskripsi, ada di screen juga. Dan ingat ya teman-teman, saya ini lakukan ini itu hanya karena hobi juga situ ya. Saya baru ada kesempatan bisa untuk sharing kayak gini ya, baru kemarin aja ya, kemarin lah, masih baru lah gitu ya. Jadi ternyata sharing kayak gini tuh membuat saya lebih hidup gitu ya. Ada kayak seolah-olah ada teman yang bisa diajak ngobrol gitu, kayak gitu sih. Saya senang gitu ya. Dan perlu teman-teman tahu, kalau saya ini nggak ada kelas ya, saya nggak jual kelas premium, nggak ada grup premium, nggak ada grup eksklusif, nggak ada. Semuanya ini free gitu ya, gratis. Ini juga Excel bisa download gratis juga toh ya gitu ya. Jadi saya, ya udahlah teman-teman bisa nikmati aja, semuanya bisa tonton aja ya, ada di YouTube gitu. Oke teman-teman, itu aja mungkin sharing dari saya, semoga bermanfaat, semoga sharing dari sini bisa memperkaya pandangan teman-teman dalam menilai suatu perusahaan. Oke teman-teman, saya Edwin dari channel Analisis Laporan Keuangan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.